Shalom alaihim, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom alaihim dan damai sejahtera dan salam sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesus Amasia we Ruah Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya akan membicarakan atau saya akan mengambil topik pembicaraan, yaitu bahasa roh atau bahasa lidah. Jadi topiknya adalah bahasa roh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, pada waktu lidah api turun dari langit dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mulailah mereka berbahasa roh. Dan bahasa roh itu asalnya dari Yang Maha Kuasa, asalnya dari Bapa Yahweh, Sang Pemilik Sorga atau Samayem. Dan hal yang paling penting yang kita harus ketahui adalah mengenai bahasa roh atau bahasa lidah ini adalah apa yang Yesus Amasia katakan di dalam Markus 16 ayat 17. Jadi saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi yang paling penting yang kita harus tahu mengenai bahasa lidah atau bahasa roh itu, kita bisa lihat di Markus 16 ayat 17. Kita lihat di Markus 16 ayatnya yang ke-17. Markus 16 ayatnya yang ke-17, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, bunyinya adalah Markus 16 ayatnya yang ke-17. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, pembacaan kitab suci kita di Markus 16 ayat 17. Saya bacakan sekali lagi. Markus 16 ayat 17 berbunyi, dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, pembacaan kitab suci kita di Markus 16 ayat 17. Dan saudara-saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dan mereka akan mengusir setan-setan demi nama Bapa Yahweh, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi jelaslah saudara-saudara bahwa bahasa roh itu berasal dari Tuhan.
berasal dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi bahasa roh itu berasal dari Tuhan, dari Bapa Yahweh sendiri. Dan kalau memang, dan saudara-saudara, kalau memang diberikan Tuhan, kalau memang itu diberikan oleh Tuhan atau diberikan oleh Bapa Yahweh, kita tidak perlu malu dan kita tidak perlu takut untuk mengucapkannya. Jadi kalau kita bisa berbahasa roh itu kita tidak perlu malu untuk mengatakannya atau mengucapkannya. Tetapi karena itu adalah asalnya dari Tuhan Sang Pencipta, yaitu dari Bapa Yahweh. Dan kita tidak perlu malu atau takut untuk mengucapkannya, saudara-saudara, apabila kita mempunyai bahasa roh. Karena kalau kita mempunyai bahasa roh itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan, anugerah dari Bapa Yahweh. Jadi seseorang yang bisa berbahasa roh itu adalah satu anugerah. Adalah seseorang yang bisa berbahasa roh itu adalah salah satu karunia, bukan anugerah, tetapi salah satu karunia dari Bapa Yahweh. Jadi orang yang bisa berbahasa roh itu adalah karunia dari Bapa Yahweh, seperti bisa karunia misalnya bisa menyembuhkan orang, bisa mengadakan mujizat. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang-orang yang tertentu. Jadi tidak semua orang itu bisa diberikan karunia Roh Kudus. Hanya orang-orang yang tertentu yang diberikan karunia Roh Kudus yang memenuhi syarat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, jadi janganlah malu untuk mengucapkan bahasa roh itu kalau diberikan karunia bahasa roh, karena itu pemberian dari Bapa Yahweh. Justru kita harus bangga dan mempergunakan bahasa roh itu dengan sebaik-baiknya, supaya nama Tuhan semakin dibesarkan dan dimuliakan di dunia fana ini, saudara-saudara. Bukannya harus malu atau takut mengucapkannya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, karunia berbahasa roh itu atau berbahasa lidah tidak dibuat-buat. Itu tidak boleh dibuat-buat. Bahkan dia mengucapkannya pun tidak tahu kalau dia bisa berbahasa roh dan sedang berbicara langsung dengan Tuhan atau Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bahasa roh itu adalah bahasa yang asalnya dari Tuhan dan asalnya dari Bapa Yahweh dan tidak boleh dibuat-buat. Dan bahasa roh itu yang kita ucapkan harus jelas, saudara-saudara, supaya bisa ditahu dan dipahami oleh orang lain. Dan saudara-saudara, Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 1. Mari kita membaca di 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, Jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdengung atau canang yang gemerencang. Sekali lagi saya bacakan supaya lebih jelas. 1 Korintus 13 ayat 1. Jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdengung atau canang yang gemerencang. Itulah pembacaan kitab suci yang saya bacakan di 1 Korintus 13 ayat 1. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saat kita menerima karunia berbahasa roh, pada saat saudara-saudara menerima karunia berbahasa roh, kalau Bapa Yahweh memberikan karunia berbahasa roh, seketika itu juga saudara-saudara,
seketika itu juga Roh Kudus menuntunmu untuk mengucapkannya tanpa engkau harus mempelajarinya. Jadi pada saat kita menerima karunia berbahasa roh, seketika itu juga Roh Kudus menuntun kita untuk mengucapkannya tanpa kita harus mempelajarinya. Dan karunia bagi yang percaya, karunia Roh Kudus bagi yang percaya adalah karunia berbahasa roh, adalah karunia yang umum dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Jadi karunia untuk bisa berbahasa roh itu adalah salah satu karunia yang umum dalam perjanjian baru. Dan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, saudara-saudara. Saya bacakan di sini di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ayat 2. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Itulah saudara-saudara pembacaan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Dan saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 supaya lebih jelas lagi, saudara-saudara. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi, dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Ayat 2. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat 4, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Supaya lebih jelasnya lagi, saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan ayat 2, dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat 4, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Itulah saudara-saudara pembacaan kitab suci kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dan saudara-saudara, di sini di ayat ini artinya bahwa mereka semua hadir pada saat itu. Jadi murid-murid Yesus Al-Masih hadir pada saat itu, saudara-saudara, menerima karunia berbahasa roh atau karunia berbahasa lidah. Dan saat ini saudara-saudara, begitu banyak orang percaya menerima kuasa ini dan melakukannya dalam ibadah. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, karena Rasul Paulus, saudara-saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 14 ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5, saudara-saudara.
dalam 1 Korintus 14 ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5 saudara-saudara berbunyi, 1 Korintus 14 ayat 5 berbunyi, dan aku ingin kamu semua berbicara dengan bahasa lidah, tetapi terlebih lagi agar kamu dapat bernubuat, sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah. Kecuali di samping itu ia dapat menafsirkan sehingga jemaat dapat menerima peneguhan. Saya bacakan sekali lagi supaya lebih jelasnya saudara-saudara. 1 Korintus 14 ayat 5. Dan aku ingin kamu semua berbicara dengan bahasa lidah, tetapi terlebih lagi agar kamu dapat bernubuat, sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah. Kecuali di samping itu ia dapat menafsirkan sehingga jemaat dapat menerima peneguhan. Itulah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan di 1 Korintus 14 ayat 5. Dan saudara-saudara, ada 5 kuasa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan atau dikasih oleh Bapa Yahweh. Ada 5 kuasa di dalamnya saudara-saudara, di dalam berbahasa roh. Jadi ada 5 kuasa di dalam berbahasa roh saudara-saudara. Yang pertama adalah bahasa roh itu berkata-kata langsung kepada Tuhan atau kepada Bapa Yahweh. Dapat kita baca di 1 Korintus 14 ayat 2. Dan yang kedua, berbahasa roh itu menyingkapkan perbuatan-perbuatan besar Bapa Yahweh, yang dapat kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Dan yang ketiga saudara-saudara, berbahasa roh memuji dan memuliakan Bapa Yahweh. Itu dapat kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Dan yang keempat, berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Itu kita dapat baca di 1 Korintus 14 ayat 4. Dan yang kelima, Roh Kudus juga itu berbahasa roh itu juga itu adalah Roh Kudus juga yang berbicara untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging saudara-saudara. Dan itu kita dapat baca di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dan saudara-saudara, jadi ada 5 kuasa di dalam berbahasa roh saudara-saudara. Yang pertama yaitu bahasa roh itu berkata-kata langsung kepada Tuhan atau kepada Bapa Yahweh. Itu dapat kita baca di 1 Korintus 14 ayat 2. Saya bacakan di sini 1 Korintus 14 ayat 2 berbunyi, sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun mendengarkan, dan dia membicarakan misteri dalam roh. Saya bacakan sekali lagi di 1 Korintus 14 ayat 2 berbunyi, sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun mendengarkan, dan dia membicarakan misteri dalam roh. Itulah pembacaan kitab suci kita di 1 Korintus 14 dan 1 Korintus 14 ayat 2. Dan yang kedua adalah kuasa yang kedua adalah berbahasa roh itu menyingkapkan perbuatan-perbuatan besar Bapa Yahweh. Itu dapat kita baca di Kisah Para Rasul saudara-saudara. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 11 berbunyi. Kisah Para Rasul 2 ayat 11 berbunyi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab
orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Saya bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 11 berbunyi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, 5 kuasa di dalam bahasa Roh Kudus. Yang ke 5 kuasa di dalam berbahasa roh adalah, yang ketiga adalah berbahasa roh memuji dan memuliakan Bapa Yahweh. Itu kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Jadi saya bacakan di sini kisah Para Rasul 10 ayat 46. Kisah Para Rasul 10 ayat 46, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Petrus menanggapi. Saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 46 berbunyi, sebab mereka mendengar orang-orang itu yang sedang berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Petrus menanggapi. Dan saudara-saudara, yang keempat adalah 5 kuasa berbahasa roh. Yang keempat adalah berbahasa roh membangun dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4 saya bacakan, saudara-saudara. 1 Korintus 14 ayat 4. Yang berbicara dengan bahasa lidah, dia sedang membangun dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat, ia sedang membangun jemaat. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara. Di 1 Korintus 14 ayat 4 yang berbunyi, 1 Korintus 14 ayat 4 berbunyi, yang berbicara dengan bahasa lidah, dia sedang membangun dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat, ia sedang membangun jemaat. Itulah pembacaan kitab suci kita di 1 Korintus 14 ayat 4. Dan yang kelima, saudara-saudara, 5 kuasa berbahasa roh. Yang kelima adalah berbahasa roh itu, Roh Kudus juga itu. Dalam berbahasa roh itu, Roh Kudus juga itu berbicara untuk mengalahkan keinginan daging kita, saudara-saudara. Dan itu, saudara-saudara, kita dapat baca di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan di sini. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dan demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya. Tetapi Roh sendiri bersafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Ayat 27. Dan dia yang menyelidiki hati telah mengetahui bagaimana pikiran Roh itu, karena menurut Elohim dia bersafaat demi orang-orang kudus. Saya bacakan sekali lagi pembacaan kitab suci di Roma 8 ayat 26 sampai 27 berbunyi, ayat 26, dan demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya. Tetapi Roh sendiri bersafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Dan ayat 27, dan dia yang menyelidiki hati telah mengetahui bagaimana pikiran Roh itu, karena menurut Elohim dia bersafaat demi orang-orang kudus. Itulah pembacaan kitab suci kita di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Jadi saudara-saudara, ada 5 kuasa dalam berbahasa roh.
5 kuasa di dalamnya apabila kita berbahasa roh adalah yang pertama adalah bahasa roh itu berkata-kata langsung kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh dalam 1 Korintus 14 ayat 2, dan berbahasa roh menyingkapkan perbuatan-perbuatan besar Bapa Yahweh di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Dan berbahasa roh juga itu memuji dan memuliakan Bapa Yahweh. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Dan yang keempat adalah berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Dapat kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Dan yang kelima, berbahasa roh itu adalah Roh Kudus juga itu berbicara untuk mengalahkan keinginan daging kita, saudara-saudara. Yang dapat kita baca di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dan saudara-saudara, dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada di saat ini yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, bersyukurlah jika kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara itu menerima kuasa, menerima karunia berbahasa roh dari Tuhan atau dari Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini juga saya berikan penambahan, saudara-saudara, atau saya berikan penambahan, saudara-saudara, di bahwa mengapa Yesus Masya berkata di Kisah Para Rasul 1 di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara-saudara, saya berikan penambahan di sini, saudara-saudara. Di Tuhan kita Yesus Masya, di mana Yesus Masya itu Bapa Yahweh sendiri itu berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara-saudara. Di sini saya bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu berbunyi, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, jadi bahasa dengan berbahasa roh, saudara-saudara, bahasa roh itu membuat kita mampu, atau dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa mengendalikan diri, saudara-saudara, dengan berbahasa roh. Jadi berbahasa roh, saudara-saudara, adalah kemampuan atau kuasa Roh Kudus. Dan kalau tidak sadarkan diri, saudara, kuasa roh itu tidak meniadakan seseorang untuk mengendalikan diri, saudara-saudara. Saudara-saudara, berbahasa roh itu tidak pernah membuat orang itu berada dalam keadaan yang tidak sadarkan diri atau jatuh pingsan. Di sini saya memberikan penambahan, saudara-saudara, dalam berbahasa roh atau dalam berbahasa lidah, saudara-saudara, itu bahwa kalau kita itu berbahasa roh atau berbahasa lidah, saudara-saudara, itu kita tidak pernah membuat orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri atau jatuh pingsan. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, mengaku berbahasa roh dan berbahasa lidah, tetapi membuat orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan, saudara-saudara, berarti itu bukan
itu bukan berbahasa roh, saudara-saudara. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara, kalau berbahasa roh atau berbahasa lidah, tetapi dia dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan. Dan saudara-saudara, sekali lagi di sini saya mengatakan bahwa pada saat seseorang itu berbicara dalam bahasa roh dengan kemampuan atau kuasa Roh Kudus sehingga tidak sadarkan diri, itu kuasa Roh Kudus itu tidak meniadakan kuasa Roh Kudus itu, saudara-saudara, tidak meniadakan kuasa seseorang untuk mengendalikan diri. Jadi kalau kita berbahasa roh itu adalah kita bisa mengendalikan diri, saudara-saudara. Dalam berbahasa roh atau berbahasa lidah itu kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak sampai tidak sadarkan diri atau pingsan. Dan saudara-saudara, dalam konteks perjanjian baru, istilah bahasa roh itu ada dua macam, yaitu bahasa roh dalam konteks Kisah Para Rasul dan bahasa roh dalam konteks Korintus. Jadi ada dua konteks perjanjian baru, yaitu jadi dalam konteks perjanjian baru istilah bahasa roh ada dua macam, yaitu bahasa roh dalam konteks Kisah Para Rasul dan bahasa roh dalam konteks Korintus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini, Paulus mengatakan mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Dan kita baca di 1 Korintus 1 ayat 7. Di sini saya akan membacakan 1 Korintus 1 ayat 7. Sehingga kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, apapun, sementara menantikan penyingkapan Tuhan kita Yesus HaMasyiah. Saya bacakan sekali lagi pembacaan kitab suci di 1 Korintus 1 ayat 7 berbunyi, sehingga kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara menantikan penyingkapan Tuhan kita Yesus HaMasyiah. Itulah pembacaan kitab suci kita di 1 Korintus 1 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tetapi dalam konteks jemaat Korintus, karunia bahasa roh, kekayaan mereka bukannya membangun, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa dalam konteks jemaat Korintus, karunia bahasa roh dan kekayaan mereka itu bukannya membangun jemaat tersebut, tetapi justru menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius. Salah satu masalah yang terjadi adalah masalah ibadah, di mana mereka menyebut diri mereka golongan rohani, dan di sini mereka merasa hebat karena memiliki karunia bahasa roh. Nubuatan dan karunia yang bersifat rohani lebih parah di sini. Mereka itu menjadi sombong dan terjadi perpecahan dan perselisihan dalam jemaat itu. Sehingga saudara-saudara, sehingga itulah sebabnya Paulus yang merupakan jemaat Korintus bertanggung jawab dan mengoreksi pengertian-pengertian mereka yang salah dan mengembalikan kepada pengertian yang benar mengenai karunia-karunia roh tersebut. Sehingga Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 9, kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 9 berbunyi, demikian juga kamu, jika kamu dapat mengeluarkan perkataan yang tidak jelas melalui bahasa lidah, bagaimana yang dibicarakan orang itu akan diketahui, karena kamu adalah orang-orang yang sedang berbicara ke udara. Saya bacakan sekali lagi
di pembacaan kitab suci kita di 1 Korintus 14 ayat 9 berbunyi, demikian juga kamu, jika kamu dapat mengeluarkan perkataan yang tidak jelas melalui bahasa lidah, bagaimana yang dibicarakan itu akan diketahui, karena kamu adalah orang-orang yang sedang berbicara ke udara. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di ayat ini Paulus menegakkan pengertian yang sesungguhnya bahwa bahasa roh itu adalah suatu bahasa yang jelas dan dapat dimengerti. Karena jika kata-kata yang aneh-aneh dan tidak bisa dimengerti dan dipahami atau tidak jelas, itu adalah sia-sia saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini juga saya mengatakan bahwa jika ada seseorang yang berbahasa roh, bandingkanlah bahasa roh mereka, apakah itu selaras dengan apa yang kitab suci katakan. Dan jika kita pernah melihat atau menyaksikan atau mendengar suatu bahasa yang aneh-aneh, saudara-saudara, suatu bahasa yang aneh-aneh dan tidak dimengerti dan tidak terdaftar di mana-mana kamus di dunia, itu perlu dipertimbangkan. Karena bahasa roh itu, saudara-saudara, adalah kemampuan yang Tuhan, yang Bapak Yahweh berikan untuk berbicara dan berkhotbah dalam bahasa lain. Dan orang yang mendengarnya bisa mengerti atau paham. Tetapi jika yang mengklaim dia bisa tetapi yang di sini juga kita harus mengetahui bahwa jika ada yang mengklaim dia bisa berbahasa roh tetapi tidak bisa dimengerti, sebaiknya dirinya maupun pendengar itu tetapi tidak bisa dimengerti, baik dirinya maupun pendengar, saudara-saudara, itu bukanlah namanya bahasa roh yang dipikirkan selama ini. Dan yang perlu diingat lagi saudara-saudara, bahwa orang itu rindu mau ke gereja, rindu mau berdoa, mau mendengar misi, mau mendengar lagu-lagu kita yang bagus-bagus di gereja dan musik-musiknya yang bagus, dan mau beribadah di gereja kita. Tetapi saudara-saudara, ketika orang-orang tersebut masuk ke dalam tempat ibadah kita dan melihat dan menyaksikan dan mendengar satu gereja yang aneh-aneh, berbahasa roh atau berbahasa lidah, yang mereka sendiri juga bingung dan tidak tahu artinya, apalagi orang-orang yang datang itu orang-orang yang baru masuk di tempat ibadah kita, itu harus kita pertimbangkan kalau kita berbahasa roh, saudara-saudara. Jangan sampai orang-orang yang baru masuk ke tempat ibadah kita itu jadi bingung dan tidak paham apa yang kita katakan, gara-gara kita berbahasa roh atau berbahasa lidah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu kembali kepada pemahaman kitab suci yang sesungguhnya mengenai bahasa roh tersebut. Bahwa karunia yang Tuhan atau Bapak Yahweh berikan, karunia berbahasa roh yang Bapak Yahweh berikan kepada kita untuk berbicara tentang bahasa roh dan bahasa lidah itu agar dimengerti. Dan firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan itu, firman Bapak Yahweh itu yang disampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara yang dikasihi Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini, Bapak Yahweh itu senang jika Injil itu dimengerti saudara-saudara dan ditafsirkan dengan benar.
dan sesuai, dan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh tidak mau kalau firman Tuhan itu disampaikan dengan tidak jelas di telinga pendengar. Dan yang Maha Kuasa yaitu Bapa Yahweh tidak mau kalau berbicara dengan bahasa yang dibuat-buat. Karena itu malah membingungkan pendengar atau orang yang melihatnya, bahkan tidak dapat diartikan sama sekali. Dan Tuhan kita itu, Bapa Yahweh itu, yaitu Tuhan yang teratur, saudara-saudara. Dan Bapa Yahweh tidak mau ada kekeliruan, baik di dalam beribadah maupun dalam penginjilan. Dan itu yang harus kita pikirkan dan yang kita harus ingat. Dan yang saya sampaikan juga di sini adalah bahasa roh yang tak dapat dimengerti, saudara-saudara. Ada bahasa roh memang yang tak dapat dimengerti dan tidak dapat dipahami. Itu gunanya untuk membangun diri kita sendiri. Tapi yang harus kita ingat, tetapi kalau tidak dimengerti, harus kita pakai sendiri dan dalam menggunakannya kita harus diam-diam dan sambil berharap atau berdoa. Ada yang bisa nanti menafsirkannya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, saya akan bacakan juga lagi firman Tuhan, firman kitab suci kita di 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Di sini saya membacakan ayat 27. Jika seseorang berbicara dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang dan masing-masing menurut bagiannya, dan biarlah 1 orang menafsirkannya. Ayat 28. Dan jika tidak ada penafsiran, biarlah dia berdiam diri dalam jemaat, dan biarlah dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Saya bacakan sekali lagi di 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28, berbunyi ayat 27. Jika seseorang berbicara dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang dan masing-masing menurut bagiannya, dan biarlah 1 orang menafsirkannya. Ayat 28. Dan jika tidak ada penafsiran, biarlah dia berdiam diri dalam jemaat, dan biarlah dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Jadi saudara-saudara, jadi kalau ada seseorang yang berbahasa roh atau berbahasa lidah yang tak dapat dimengerti, itu bisa membangun dirinya sendiri, tetapi itu harus dia harus pakai untuk dirinya sendiri. Jangan diberitahu atau dikasih tahu kepada orang lain. Biarlah dia sendiri yang menggunakan bahasa roh atau bahasa lidah tersebut sambil berdoa, memohon kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ada yang berharap untuk menafsirkannya. Dan saudara-saudara, di sini saya sangat yakin, saudara-saudara, dan saya sangat meyakini dan mempercayai bahwa bahasa roh itu, saudara-saudara, atau bahasa lidah itu tidak semuanya sama, saudara-saudara. Bahasa roh itu atau bahasa lidah itu tidak semuanya sama, atau bahasa kasih atau glosalia itu tidak semuanya sama, saudara-saudara. Itu beda-beda semuanya. Dan apabila kita menemui satu gereja atau tempat ibadah yang semuanya itu bahasa rohnya itu sama semua, mulai dari pendeta, majelis, jemaat, singer, WR, itu berbahasa roh dengan sama semuanya.
mereka berbahasa roh dengan sama semuanya, itu adalah kurang belajar, saudara-saudara. Itu adalah kurang belajar. Dan saudara-saudara, dalam berbahasa roh atau berbahasa lidah atau berbahasa kasih atau glosalia itu, saudara-saudara, itu adalah suka-suka Tuhan, suka-suka Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itu sekali lagi saya mengatakan bahwa berbahasa roh atau berbahasa lidah atau berbahasa kasih itu adalah suka-suka Tuhan, suka-suka Bapa Yahweh. Jadi kita harus kembali pada apa yang kitab suci katakan, saudara-saudara. Kita harus kembali pada kitab suci. Dan saudara-saudara dimanapun, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau kita bertolak pada hari raya Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, saudara-saudara, terjadilah glosalio atau bahasa roh atau bahasa kasih atau bahasa lidah. Dan di dalam berbahasa lidah ini, bahasanya itu banyak, saudara-saudara. Di dalam berbahasa lidah itu, bahasanya itu banyak, saudara-saudara. Ada sampai 16 sampai 17 bahasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, berbahasa roh atau berbahasa lidah itu, saudara-saudara, adalah itu tidak sesat. Karena bahasa roh itu ada di dalam kitab suci kita, umat Nasrani, saudara-saudara. Jadi kalau orang itu bisa berbahasa roh, kalau seseorang itu bisa berkata-kata dalam bahasa roh, itu adalah salah satu karunia dari Tuhan, karunia dari Bapa Yahweh. Juga kalau ada seseorang yang bisa menafsirkan bahasa roh tersebut, itu adalah salah satu juga karunia dari Bapa Yahweh, yaitu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan kalau ada seseorang yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, itu juga adalah satu karunia dari Tuhan kita yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh. Dan kalau ada juga yang bisa membedakan bermacam-macam roh, itu juga adalah karunia dari Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa seseorang yang bisa membedakan bermacam-macam roh, dan seseorang yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, dan seseorang yang bisa menafsirkan bahasa roh, itu semuanya adalah karunia atau pemberian dari yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Sang Pemilik surga atau Samayim, saudara-saudara. Jadi kita bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Sang Pencipta, Bapa Yahweh, kalau diberikan kuasa untuk bisa membedakan bermacam-macam roh, atau bisa berkata-kata dalam bahasa roh, atau bisa menafsirkan bahasa roh. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita diberikan kemampuan tersebut, karunia kemampuan tersebut, saudara-saudara. Dan itu kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri dan bisa membantu dan menolong orang lain. Supaya nama Tuhan, nama Sang Pencipta, Bapa Yahweh, semakin dibesarkan dan dimuliakan di dunia fana ini, saudara-saudara. Dan kalau belum diberikan karunia berbahasa roh, kalau Bapa Yahweh belum memberikan kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, jangan sekali-kali, saudara-saudara, itu berbahasa roh yang dipaksakan atau yang dibuat-buat, saudara-saudara. Karena itu menyalahi oleh firman Tuhan. Dan kalau kita dalam berbahasa roh itu kita sedang berdoa dengan ucapan-ucapan yang kita pahami. Sekali lagi,
saudara-saudara, kalau belum diberikan kemampuan untuk berbahasa roh, janganlah memaksakan untuk berbahasa roh atau berbahasa lidah yang dibuat-buat. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa ada jenis bahasa roh yang tidak dimengerti dan tidak bisa dipahami. Dan kalau bahasa roh yang tidak bisa dimengerti dan tidak dapat dipahami itu ada aturannya. Aturannya adalah harus satu demi satu diucapkan dan harus ada yang menafsirkannya, saudara-saudara. Dan kalau tidak ada yang bisa menafsir, kalau bahasa roh atau bahasa lidah itu tidak ada yang dapat menafsirkannya, jangan coba-coba lakukan bahasa roh itu di dalam pertemuan ibadah, saudara-saudara, di dalam tempat ibadah kita. Dan karena ketidakdewasaan dari gereja atau tempat ibadah tertentu, sehingga membingungkan orang-orang yang datang karena berbahasa roh atau berbahasa lidah yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimengerti. Dan sangat disayangkan, saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang mau masuk ke tempat ibadah kita untuk beribadah, mau mendengar lagu-lagu kita yang bagus-bagus, yang indah-indah, dan mau mendengar musik kita yang indah-indah, dan mau beribadah bersama kita. Tetapi ketika dia masuk ke tempat ibadah kita dan dia melihat dan mendengar orang berbahasa roh atau berbahasa lidah yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti, mereka jadi bingung dan tidak paham. Itu jangan sampai terjadi, saudara-saudara, di tempat ibadah kita atau di gereja kita. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itulah siraman rohani yang saya sampaikan di YouTube ini dengan judul Bahasa Roh. Dan semoga video YouTube siraman rohani umat Nasrani ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau berbahasa roh atau berbahasa lidah itu harus bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau bahasa roh itu ada jenis bahasa roh yang tidak dapat dimengerti, dan apabila bahasa roh atau bahasa lidah itu tidak dimengerti, aturannya adalah harus diucapkan, harus satu demi satu diucapkan, dan harus ada yang menafsirkannya, saudara-saudara. Dan kalau tidak bisa ditafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah itu, tidak ada yang bisa menafsirkannya, maka jangan coba-coba lakukan bahasa roh itu di dalam tempat peribadatan kita. Dan bahasa roh itu, saudara-saudara, adalah itu pemberian dari Yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, saya juga mengatakan di sini bahwa bahasa roh itu biasa juga disebut dengan bahasa lidah atau bahasa kasih atau bahasa glosalia. Dan sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain, dan semoga terberkati dengan siraman rohani umat Nasrani ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapa Yahweh, Besem Yesus Amasya Roh Kodes, dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Samayem,
surga atau samayem, memberkati kita semua dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sampai jumpa.